Tidak dipungkiri lagi bahwa hukum meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat besar dan merupakan dosa yang besar dan bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam. Oleh karena itu, hendaknya seorang anak senantiasa menasihati orang tuanya dengan lemah lembut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan qudwah hasanah, teladan yang baik bagi umat manusia. Sebagai contoh, kegelisahan mendalam yang beliau rasakan karena sang bapak Azar masih bergelut dengan penyembahan berhala dan patung-patung. Tiada kata putus asa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengisahkan di beberapa surat di dalam Al-Qur'an bagaimana besarnya sopan santun dan kegigihan beliau mendakwahi orang tua. Yang menarik dan mesti ditiru oleh seorang anak saat menghadapi perbuatan maksiat orang tua mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menghiasi diri dengan sifat al-hilm, yakni bijak dan penuh kelembutan seperti tertera dalam surat At-Taubah ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima la'awwahun halim." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Beliau alaihissalam mempunyai kasih sayang terhadap sesama dan memaafkan perlakuan-perlakuan tidak baik kepadanya yang muncul dari orang lain. Sikap tidak sopan orang lain tidak membuat beliau antipati, tidak menyikapi orang jahat dengan tindakan serupa. Dalam hal ini sang bapak telah mengancam dengan berkata kepadanya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama." Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menyikapinya dengan berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku." Surat Maryam ayat 46 sampai ayat 47. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Ibrahim al-Khalil alaihissalam menjawab ancaman ayah dengan jawaban yang biasa disampaikan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, yaitu ibadur Rahman saat berbicara dengan orang-orang jahilin atau orang-orang yang tidak berilmu, orang yang awam. Beliau tidak mencela sang bapak sedikit pun, namun tetap bersabar dan tidak membalas ancaman bapaknya dengan hal-hal yang tidak baik. Beliau mengucapkan, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu," yang mengandung pengertian, "Wahai ayah, engkau tidak akan menghadapi cemoohan, celaan dan perlakuan yang buruk dariku saat aku berbicara denganmu. Justru aku akan senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan hidayah dan ampunan bagimu." Bagaimanapun, ketika orang tua berbuat pelanggaran syariat, anak tidak boleh berdiam diri. Ia berkewajiban merubahnya supaya orang yang ia kasihi tersebut tidak terjerumus dalam kenistaan di jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh menempuh cara-cara yang justru langsung memutus tali silaturahmi dengan mereka. Syekh Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah dan kemauan bertaubat bagi orang tuamu. Kami berpesan agar engkau tetap berlaku lembut kepadanya dan menasihatinya dengan cara yang halus, tidak pernah putus asa dalam rangka menunjukkannya kepada hidayah." Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Pada ayat yang agung ini, Allah Azza wa Jalla berwasiat supaya mensyukuri kedua orang tua. Perintah ini ternyata dipadukan dengan perintah bersyukur kepadanya.
Ayat ini juga memerintahkan anak agar mempergauli mereka di dunia ini dengan cara-cara yang baik, kendati pun mereka memaksa berbuat kufur. Melalui ayat ini engkau tahu bahwa sikap yang diperintahkan syariat dalam kondisi ini, memaksa anak berbuat kufur, adalah agar seorang anak tetap menjalin hubungan dengan orang tua dengan cara-cara yang baik, berbuat baik kepada mereka meski mereka berbuat jelek kepadanya, serta gigih mengajak mereka kepada kebenaran. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah baginya melalui tanganmu. Engkau tidak boleh mentaatinya dalam kemaksiatan. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan kepada makhluk hanya pada perkara-perkara yang baik saja. Wallahu a'lam. Kalimatan habibatan illa ar-Rahman